Pernah nggak sih kamu lagi pengennya santai, otak malah muter-muter sendiri, kayak komedi puter yang nggak ada tombol off-nya? Atau pas lagi fokus kerja, tiba-tiba pikiran malah jalan-jalan ke masa depan, mikirin skenario terburuk yang bahkan belum tentu kejadian. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini nyata, dan ternyata dampaknya jauh lebih serius dari yang kita bayangin. Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa sih pikiran kita ini kadang suka nggak nurut. Oke, coba lihat angka ini. 1:2. Ini bukan statistik biasa loh. Menurut sebuah studi dari Health Collaborative Center, angka ini tuh gambaran nyata dari kondisi di sekitar kita. Kalau kamu sekarang lagi bareng satu orang temen aja, kemungkinan besar salah satu dari kalian lagi ngalamin ini. Yap, itu dia. 1 dari 2 orang di Indonesia ternyata lagi berjuang melawan overthinking. Ini bukan lagi sekedar banyak pikiran, tapi udah jadi semacam epidemi kesehatan mental yang diam-diam menyebar. Artinya, coba deh lihat sekeliling kamu. Temenmu, keluargamu, rekan kerjamu, atau jangan-jangan Orang yang kamu lihat di cermin itu sendiri. Nah, karena ini masalah kita bersama, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang ngalamin, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita sampai bisa kayak gini? Buat jawab pertanyaan itu, kita bakal coba ngintip sedikit ke dalam ruang mesin pikiran kita. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di sirkuit otak kita pas kita ngerasa kejebak dalam pikiran yang muter-muter terus. Bayangin deh, di dalam otak kita itu lagi ada perang saudara. Di satu sisi ada korteks prefrontal, ini tuh si manajer logis kita. Harusnya dia yang nenangin keadaan. Tapi pas overthinking, dia malah ikutan panik, malah ikut-ikutan nyari masalah. Nah, di sisi lain ada amigdala, si alarm emosi kita, yang teriak-teriak terus, bahaya, bahaya. Keduanya ini bukannya saling nenangin, malah saling siram bensin ke api. Jadilah siklus cemas yang nggak ada ujungnya. Dan ternyata otak kita tuh punya dua mode utama. Coba bayangin Default Mode Network atau DMN itu sebagai mode autopilot. Dia aktif pas kita lagi ngelamun. Kebalikannya ada Frontoparietal Network atau FPN. Ini mode pilot manual yang kita pakai pas lagi butuh fokus. Nah masalahnya pas overthinking, si mode autopilot ini kayak dibajak. Dia jadi super aktif, sementara si pilot manual yang harusnya ngambil alih malah jadi lemah. Hasilnya, kita cuma jadi penumpang di dalam pikiran kita sendiri, nggak bisa ngendalin apa-apa. Akibat dari semua kekacauan di otak tadi, tubuh kita ngelepasin biang keladinya, kortisol. Ini tuh hormon stres. Sebenarnya dalam jumlah kecil dia berguna, tapi karena kita overthinking terus-terusan, tubuh kita jadi kebanjiran kortisol. Dan ini efeknya bahaya banget. Dan ini bukan lagi soal perasaan doang ya. Kortisol yang berlebihan itu secara fisik beneran merusak otak kita. Dia nyerang hipokampus, yaitu pusat memori dan emosi, yang bikin kita jadi gampang lupa dan makin cemas. Ini bukti nyata kalau overthinking itu bukan cuma di kepala, tapi bener-bener nyakitin tubuh kita. Oke, kita udah lihat kan kekacauan yang terjadi di dalam. Sekarang, yuk kita lihat gimana kerusakan itu mulai merembes keluar dan ngacak-ngacak kehidupan kita sehari-hari, karena efeknya jauh lebih nyata dari yang kita duga. Overthinking itu persis kayak gempa bumi. Pusatnya emang di kepala. Tapi guncangannya, wah bisa ngerusak 4 pilar utama hidup kita. Kesehatan mental, kesehatan fisik, produktivitas kerja, sampai hubungan kita sama orang lain. Dan celakanya, semua pilar ini saling nyambung. Satu goyah, yang lain bisa ikut rubuh. Udah pasti yang pertama kena itu mental kita. Overthinking itu beneran kayak tiket VIP langsung ke stasiun cemas dan depresi. Malam jadi susah tidur, siangnya jadi susah fokus. Energi mental kita kayak disedot habis cuma buat mikir doang. Sampai akhirnya yang tersisa cuma rasa capek dan putus asa. Dan ini nih yang sering banget kita lupain. Tubuh kita itu ngedengerin setiap pikiran cemas kita. Stres di kepala bikin sistem imun kita drop, alhasil kita jadi gampang banget sakit. Sering rasa asam lambung naik, itu juga bisa jadi respons tubuh terhadap pikiran. Jangka panjangnya, wah risikonya bisa ke penyakit yang lebih serius. Pikiran kita benar-benar bisa ngebentuk kondisi fisik kita. Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Setelah tahu bahayanya, pertanyaannya sekarang, terus gimana dong? Ada jalan keluarnya nggak sih? Jawabannya, ada. Anggap aja ini semacam cheat code buat ngeriset otak kita pas lagi nge-lag parah. prinsipnya tuh jenius banget tapi sederhana. Gini, overthinking kan ngejebak kita di dalam kepala di dunia fantasi, gimana kalau nanti ini, yang abstrak. Nah teknik ini tuh kayak ngelempar jangkar. Dia maksa kita keluar dari badai pikiran itu dan balik lagi ke saat ini yang nyata. Pakai alat yang selalu kita punya, panca indera kita.
Namanya teknik grounding 54321. Gampang banget, kita coba ya. Pertama, lihat dan sebutin dalam hati 5 benda di sekitar kamu. Apa aja? Udah? Sekarang sentuh 4 benda, rasain teksturnya. Terus coba dengar 3 suara yang berbeda. Lanjut, cium 2 aroma di sekitarmu. Terakhir, rasakan satu hal bisa rasa di mulut kamu, atau coba sebutin satu hal baik tentang dirimu sendiri. Simpel kan? Nah, kerennya lagi, cheat code ini bisa kamu pakai kapanpun, dimanapun. Pas tiba-tiba ngerasa cemas atau panik, sebelum mau presentasi penting, atau pas malam-malam pikiran rame banget sampai nggak bisa tidur. Anggap aja ini tombol darurat yang bisa kamu pencet kapanpun kamu butuh loh. Teknik tadi itu ibaratnya P3K buat otak. Pertolongan pertama yang efektif banget. Tapi ada kabar yang jauh lebih baik lagi. Overthinking itu bukan takdirmu. Itu cuma kebiasaan otak. Dan yang namanya kebiasaan itu bisa diubah. Ini dia konsep paling keren dan penuh harapan. Neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu bukan beton yang kaku dan nggak bisa diubah. Otak kita itu lebih mirip kayak plastisin yang bisa terus kita bentuk ulang. Setiap kali kita ngelatih sesuatu, otak kita secara fisik ngebangun jalur-jalur saraf baru buat ngedukung kebiasaan itu. Nah, ini nyambungnya ke teknik tadi. Setiap kali kamu pakai teknik grounding, kamu itu nggak cuma nenangin diri saat itu aja. Kamu lagi ngelatih otakmu. Bayangin, jalan tol overthinking di otakmu yang udah sering kamu lewatin, itu pelan-pelan jadi sepi. Dan di saat yang sama, kamu lagi ngebangun jalan baru yang lebih sehat, yaitu jalur fokus ke saat ini. Pada akhirnya, ini semua cuma soal latihan. Setiap kali kamu memilih untuk grounding, kamu lagi ngasih suara ke jalur yang lebih tenang di otakmu. Makin sering kamu pilih jalur itu, makin gampang otakmu buat ngikutin secara otomatis. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa pikiranku nggak bisa diam, tapi apakah aku siap melatih pikiranku untuk jadi lebih tenang? Karena ternyata kendali itu selalu ada di tanganmu.